Sebelum saya ceramah, biasanya saya bikin persyaratan. Syarat yang utama, selama saya ceramah tidak boleh ada yang merokok. Setuju? Jadi mohon ibu-ibu yang merokok tolong berhenti. Baik, sudah berhenti semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamiyah. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa idh ibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Wa qala aidan thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Sahibul Bait dan keluarga besar, yang saya muliakan para kiai, para guru-guru kita dan guru-guru kami, wabil khusus guru kami Kiai Haji Usman Lubis LC Al-Hafidh. Beliau yang duduk di depan, guru saya beliau ini hakim internasional tahfizul Quran, hafiz 30 juz. Jadi beliau ini hafiz 30 juz. Yang sangat kita banggakan, Qori kenamaan kita Ustadz Qadar, sarjana humaniora. Bagaimana tadi Bapak Ibu, bagus suaranya? Subhanallah. Beliau Qori internasional tingkat anak-anak di Malaysia. Waktu itu, besok tanggal 9 Agustus akan mengikuti lagi perlombaan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dan tingkat dewasa pada kegiatan seleksi tilawatil Quran di Asrama Haji Pondok Gede. Doakan supaya juara 1 Bapak Ibu. Internasional sudah juara 1, sekarang dewasa belum pernah. Mudah-mudahan jadi juara 1 nanti. Yang paling menarik dari beliau ini apa? Sudah suaranya bagus, orangnya ganteng, masih single lagi. Bu, masih single, masih ting-ting.
Nah, yalah kalau ibu-ibu mana mau dia. Kalau anak-anak ibu-ibu mungkin mau. Alhamdulillah. Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparat pemerintahan desa yang saya hormati, Bapak Kapolsek maupun yang mewakilinya yang tadi sudah menggiring kami dari Pemanukan kemari, luar biasa dengan tampilnya beliau, jadi jalan kami cepat. Tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka agama yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan walimatul khitan, hadirin dan hadirat para tamu undangan rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan perkenannya lah pada malam hari yang cerah ini kita dapat memenuhi undangan dari Sahibul Bait dalam rangka walimatul khitan yang tadi sore kabarnya sudah diarak sebagai tradisi masyarakat di Kabupaten Subang ini. Malam ini puncak dari kegiatan walimatul khitan menghadirkan pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh pakarnya, dan juga sekaligus kita adakan tabligh akbar pada momentum walimatul khitan ini agar iman kita semakin bertambah lagi. Amin. Lebih-lebih kita baru saja digojlok, dibina, digembleng selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka hari ini kita berada di bulan Syawal, merupakan bulan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kumaha damang sadayana Bapak Ibu? Damang? Alhamdulillah, bisanya cuma itu doang. Sini bahasa Jawa atau bahasa Sunda sih? Jawa. Tapi Sunda juga bisa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih dalam suasana berhari raya, betul? Kita masih berada di bulan Syawal, tanggal 15 Syawal pada hari ini. Pertengahan bulan Syawal. Maka masih sangat relevan kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saya dan ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, boleh saya bertanya? Biasanya kalau masyarakat di sini
dalam suasana Idul Fitri berkunjung ke rumah-rumah atau bertemu dengan temannya, dengan keluarga, biasanya ucapan selamat hari raya seperti apa? Hah? Apa yang diucapkan? Habis salaman apa? Minal aidin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu. Oh, berarti sama dengan di Jakarta. Tahun depan kalau bisa dirubah. Mau dirubah enggak? Supaya kita sedikit mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi dulu merayakan Idul Fitri yang begini, jumpa sahabat, jumpa teman, yang diucapkan mereka bukan mohon maaf lahir batin, tapi Id Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang diucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan mohon maaf lahir batin. Kalau mohon maaf lahir batin itu tiap hari, nggak nunggu setahun sekali. Bu, biasanya kita minta maaf setahun sekali ya? Nggak boleh. Harus tiap hari kita mohon maaf lahir dan batin. Tapi ucapan orang ketika Idul Fitri yang paling baik adalah Id Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Coba ulangi. Id Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Gak tahu. Mohon maaf lahir. Itu lagi. Itu doa. Taqabbalallahu minna wa minkum artinya semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu sekalian. Jadi itu yang diucapkan. Makanya Ramadan, Idul Fitri jadi berkah. Kita dari tahun ke tahun selalu mohon maaf lahir batin. Akhirnya menjadi tradisi setahun sekali minta maaf. Semestinya tiap hari minta maaf. Jadi itu saya mengawali ceramah malam ini mengucapkan Id Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Selanjutnya saya malam ini sangat apresiat sekali memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Solihin dan keluarga. Bikin acara walimatul khitan. Dan ini luar biasa nih, dekorasinya benar-benar untuk anak ini. Biasanya kalau orang Arab Pak, Bu, disunat itu umur 7 hari. Jadi nggak pakai arak-arakan. Begitu lahir hari ke-7 langsung disunat. Jadi nggak ada pesta. Alhamdulillah orang Indonesia pakai pesta. Jadi walimah itu artinya pesta. Jadi pesta khitan. Alhamdulillah. Bagus nggak ini? Bagus. Ya. Kalau boleh tahu Pak Solihin umur berapa anaknya? 6 tahun. Ya, sedanglah. Memang kalau sejarah nabi-nabi dulu Bapak Ibu disunat itu rata-rata umur 8 tahun. 8 tahun, 8 hari. Bukan 8 tahun, 8 hari. Kecuali Nabi Ibrahim. Nah yang tadi dibacakan ayat sama qori kita. Apa katanya tadi? Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu mengikuti millahnya, cara hidupnya, agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu sekali-kali bukan orang yang musyrik. Seperti orang Yahudi dan orang Kristen mengklaim bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi. Orang Nasrani bilang Ibrahim itu adalah beragama Nasrani. Sehingga kalau kita pergi ke Hebron, tahu Bapak Ibu Hebron? Hebron di mana? Itu Hebron itu dari Jakarta belok kiri. Hebron itu di Palestina.
tempat kuburan Nabi Ibrahim. Ya, alhamdulillah saya sudah 2 kali ke Hebron itu. Kalau kita datang ke Hebron, ke kuburan Nabi Ibrahim, di situ ada 3 agama yang memuliakan kuburan Nabi Ibrahim. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Jadi kalau kita masuk ke masjid itu juga berpapasan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebab mereka mengklaim Ibrahim itu juga penganut agama Yahudi dan Nasrani. Tapi Al-Quran membantah. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu sekali-kali bukanlah penganut agama Yahudi dan agama Nasrani, tapi Ibrahim itu penganut agama Islam yang lurus, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi Ibrahim itu Pak, Bu, Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan syariat berkhitan. Waktu itu umurnya Nabi Ibrahim thamanina sanah, 80 tahun. Apa itu? Umur 80 tahun baru dikhitan. Itu Ibrahim. Dan dia manusia pertama sekali yang mendapatkan perintah itu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzib tala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat itu. Saya baca dalam tafsir, kalimat itu artinya Ibrahim diuji oleh Allah untuk melaksanakan beberapa perintah Allah. Beberapa perintah Allah. Di antaranya perintah membangun Ka'bah, dan termasuk di dalamnya perintah untuk berkhitan, perintah menyembelih anaknya dan sebagainya. Fa'atammahunna, semua perintah-perintah Allah itu disempurnakan dalam pengertian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Lebih khusus kepada perintah khitan, beliau dapat perintah itu umur 80 tahun. Kalau saya dulu umur 20 tahun lebih. Saya pun sudah tua di khitan. Kenapa setelah besar baru di khitan, Bapak Ibu? Hah? Karena dulu saya terlahir tidak muslim. Jadi dulu saya lahir di lingkungan orang tua yang taat beragama Kristen. Jadi ayah saya itu pendeta. Ibu saya itu tokoh Kristen juga. Alhamdulillah setelah umur 20-an tahun, kurang lebih seumur ustadz kita tadi, Allah memberikan saya hidayah. Nah seumur beliau lah saya dikhitan dulu. Bayangkan tuh. Padahal sebetulnya orang Kristen itu tidak konsisten. Kalau mereka itu konsisten, benar-benar menjadi pengikut Nabi Isa, semestinya orang Kristen juga harus disunat. Kenapa? Karena sunat itu merupakan perjanjian yang abadi antara Tuhan dengan Nabi Ibrahim. Ada disebutkan dalam kitab suci mereka, namanya kitab Kejadian pasal 17 ayat 10. Jadi ada perintah. Tuhan mengatakan kepada Abraham atau Ibrahim, hai Ibrahim, kata Tuhan, inilah perjanjian antara aku dan kamu yang harus kamu pegang, yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu yang berumur 8 hari haruslah disunat, harus dikerat kulit hatannya, kata Tuhan. Ada dalam kitab Injil. Maka semua keturunan Ibrahim yang laki-laki disunat.
Dan anak laki-laki dari keturunan Ibrahim yang tidak disunat, yang sudah berumur 8 tahun, 8 hari, maka orang itu kata Tuhan harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena dia telah mengingkari perjanjianku. Jadi sebenarnya kalau dibaca dalam Injil itu sadis. Perintah itu sadis. Kalau kita sebatas wajib. Kalau dalam Islam, khitan itu hukumnya wajib saja. Tapi orang Indonesia bilang khitan itu sunat. Jadi sunat itu dipotong. Sunat bukan artinya sunnah. Nah, salah itu. Kalau sunat berarti dipotong. Dipotong itu sunat. Tapi hukumnya bukan sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi berkhitan itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Itu namanya kewajiban penunjang. Sebetulnya yang wajib itu solat. Allah katakan aqimus sholah, dirikanlah solat. Tapi dalam praktek solat itu kita tidak bisa melaksanakan solat kalau tidak beruduk dulu. Betul nggak? Dan kita sulit untuk beruduk dengan benar kalau tidak istinja. Dan kita sulit beristinja kalau tidak dikhitan. Maka khitan hukumnya wajib, tapi namanya kewajiban penunjang. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban tidak akan sempurna tanpa ditunjang dengan kewajiban yang lain. Jadi khitan bukan sunnah, tapi khitan itu wajib. Nah, yang paling wajib bukan kepada perempuan sebetulnya. Yang wajib itu hanya kepada laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib, cuma mubah, boleh. Ya, jadi perempuan itu hukumnya boleh, mubah. Kenapa? Karena kalau perempuan dikhitan atau tidak dikhitan tidak mempengaruhi istinja. Tidak mempengaruhi istinja. Dan tidak ada resiko secara ilmu kesehatan. Tapi kalau laki-laki tidak dikhitan, kulubnya belum keluar, maka dia sulit beristinja. Ketika nanti dia kencing, buang air kecil, kulubnya tertutup, maka ketika dia bersuci itu tidak bisa bersih. Betul? Maka sisa-sisa kotoran yang mengendap di sela-sela kulit laki-laki itu secara medis lama-kelamaan itu bisa menjadi kanker kulit. Jadi sebenarnya ditinjau dari aspek ilmu kesehatan, khitan itu sangat bagus. Betul? Maka Allah wajibkan kepada Nabi Ibrahim dan semua keturunan Ibrahim yang laki-laki, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim bukan? Keturunan Ibrahim. Dari mana? Dari Nabi Ismail. Nabi Isa keturunan Ibrahim bukan? Ibrahim. Dari mana? Dari anaknya Ishak. Jadi semua keturunan Ibrahim yang laki-laki harus disunat, termasuk Yesus. Jadi kalau dibaca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21, di situ tertulis Yesus ketika berumur 8 hari dia disunat. Jadi disunat. Maka saya dulu masuk Islam, Pak, Bu. Kenapa masuk Islam? Saya mikir, masa Tuhan disunat? Tuhannya orang Kristen disunat. Jadi kalau Tuhan saja disunat, katanya mereka mengikuti Yesus. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Betul nggak? Nah, orang Kristen itu tidak disunat karena mereka melanggar perintah Tuhan dan sesungguhnya mereka bukan pengikut dari nabi-nabi tersebut. Bukan pengikut Nabi Ibrahim, bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikut Nabi Isa, tapi mereka pengikut tokoh yang lain yang bertentangan dengan ajaran nabi-nabi itu. Nah, kita inilah pengikut Nabi Ibrahim, betul? Kita semua pengikut Nabi Ibrahim. Kita punya agama yang lurus, yaitu agama Islam. Maka khitan itu
menjadi salah satu syariat, salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus dilaksanakan. Di samping ditinjau dari segi ilmu kesehatan, memang membawa kesehatan orang yang berkhitan, tapi ditinjau dari aspek filosofinya, hebatnya khitan Bapak Ibu, ada unsur pendidikan, ada unsur tarbiyah di balik khitan itu. Apa? Mendidik anak-anak kita untuk sedikit rela berkorban. Betul? Mengorbankan anggota tubuhnya sebagai manifestasi, sebagai perwujudan dari rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meneteskan darah yang biasanya tetesan-tetesan darah itu sebagai simbol dari kebengisan, simbol dari kekejaman, betul? Simbol pembunuhan. Tapi tetesan darah ananda berdua ini adalah sebagai simbol ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia rela berkorban seperti ayat yang dibaca Qori tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu begitu banyak, banyak sekali nikmat Allah, maka kita disuruh sedikit berkorban. Betul? Pak, Bu, kita berkorban. Diawali dari pengorbanan jasmani kita kepada Allah. Sedikit saja. Dan pengorbanan itu sebagai ciri orang yang takwa kepada Allah. Kayaknya kita dilatih terus berkorban, berkorban, berkorban. Kalau di Kristen Pak terbalik, yang berkorban siapa? Pak, yang berkorban siapa? Justru yang berkorban Tuhannya, disalib. Aneh enggak? Kalau begitu, kira-kira nih secara logika, mana lebih tinggi Tuhan dari manusia? Secara logika, mana lebih tinggi Tuhan dari manusia dalam ajaran Kristen itu? Secara logika akhirnya bisa lebih tinggi manusia. Buktinya apa? Tuhan yang berkorban demi manusia. Dan terbalik, padahal Tuhan begitu banyak jasanya, tidak terhitung nikmat Allah kepada kita, yang semestinya manusialah yang berkorban kepada Tuhan. Benar nggak? Ini dibalik. Tuhannya berkorban untuk menebus dosa manusia. Enak betul itu. Makanya di Kristen kalau ada orang mati Pak, Bu, begitu dia mati, apa katanya? Si Fulan mati, telah terbang ke sorga, langsung duduk di sebelah kanan Bapak. Kenapa? Sudah diampuni dosanya. Tumbalnya siapa? Yesus. Na'udzubillah min dzalik. Aneh enggak? Ini ajaran tidak rasional. Masa Tuhan untuk mengampuni dosa manusia harus Tuhan mengorbankan dirinya? Konyol itu. Turun pangkat. Contoh begini. Misalnya ada tukang narkoba tuh, bandar narkoba. Oleh hakim pengadilan negeri divonis mati. Kenapa? Ini bahaya, bandar narkoba. Jatuhkan hukuman vonis mati. Akhirnya sang terdakwa ini banding ke pengadilan tinggi, banding. Oleh pengadilan tinggi tetap juga divonis mati. Dia belum putus asa, naik lagi, minta yang lebih tinggi lagi, kasasi namanya, ke Mahkamah Agung, minta kasasi. Oleh Mahkamah Agung tetap divonis mati. Tinggal satu harapan nih, dia minta gerasi dari presiden. Begitu sampai kepada presiden, Pak Presiden, kata orang ini memohon,
saya divonis mati dan semua pengadilan dari negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung tetap memvonis saya mati. Harapan saya Pak Presiden bisa memberikan gerasi pengampunan kepada saya agar saya terbebas dari hukuman mati. Begitu Presiden baca, akhirnya Presiden prihatin membaca surat ini. Lalu kata Presiden apa? Demi kecintaan saya kepada Anda, saya rela disalib untuk menebus dosa Anda. Itu Presiden tolol namanya itu. Betul? Masa Presiden bilang saya rela disalib demi kamu, supaya kamu terbebas daripada sanksi hukuman itu. Konyol lah itu. Semestinya Presiden cukup bikin surat gerasi pengampunan. Si Fulan dengan pengajuan surat permohonan nomor sekian, Presiden mempertimbangkan ini dan itu, diberikan gerasi pengampunan, bebas dari hukuman mati. Sebetulnya cukup dengan begitu saja, betul? Sebagaimana manusia dengan Tuhan juga begitu. Semestinya manusia datang kepada Allah, kepada Tuhan, merengek-rengek minta ampun, baca istighfar. Allah tidak perlu turun pangkat jadi siapa-siapa sampai dia menyalibkan dirinya menebus dosa manusia. Semestinya cukup dia bilang, kalau kamu datang ke saya minta ampun, kamu menyesal, kamu berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi, saya ampuni dosa kamu, kan cukup, betul nggak? Itu Islam rasional. Tapi di agama Kristen tidak rasional. Makanya belakangan ini Bapak Ibu, orang banyak pada masuk Islam, betul? Orang banyak pada masuk Islam. Saya di Jakarta itu ada pesantren Bapak Ibu, pesantren khusus mu'allaf, mengasuh orang-orang yang baru masuk Islam. Karena belakangan ini banyak orang yang masuk Islam. Makanya orang Kristen itu banyak yang panik. Saking paniknya dia apa? Main paksa. Di Tolikara, Papua, orang Islam lagi sholat. Ya, lagi sholat Idul Fitri, baru takbir pertama Allahu Akbar, tiba-tiba oleh orang Kristen yang ekstrim itu dilempari sampai akhirnya kocar kacir, bubar jamaah. Habis berhamburan itu jamaah yang Islam, itu masjidnya dibakar. Dibakar. Kenapa? Mereka sudah kehilangan akal. Memang dalam sejarah yang saya baca, ya, orang Kristen itu kalau berkuasa ada pemaksaan. Buktinya apa? Ketika peralihan kekuasaan di Spanyol, Raja Ferdinand memimpin Spanyol waktu itu, abad ke-14. Waktu itu Spanyol dikuasai oleh orang Islam, Cordoba. Itu dikuasai oleh orang Islam 8 abad. Umat Islam berkuasa di Spanyol. Tapi karena waktu itu umat Islam banyak yang hubud dunia, sehingga kita kehilangan kekuasaan, maka waktu itu kekuasaan beralih kepada orang Kristen. Ketika Raja Ferdinand menjadi raja di Spanyol, orang-orang Islam yang tinggal di Spanyol waktu itu mengalami intimidasi. Mengalami intimidasi. Mereka yang beragama Islam diberikan dua pilihan. Bumi Spanyol adalah bumi Kristen. Mereka diberikan dua pilihan. Kalau mau bertahan di Spanyol, tanggalkan status agama Islam, harus masuk Kristen. Atau kalau mau bertahan dalam agama Islam, wajib keluar dari Spanyol ini. Masya Allah Bapak Ibu. Ini kalau orang kafir memimpin sebuah negara, mereka mayoritas, biasanya orang yang beriman, orang yang beragama Islam itu tertindas. Betul? Coba lihat Papua. Sebetulnya Papua itu boleh dikatakan kita tidak terlalu minoritas. Prosentasenya 40-60 lah, 40% Muslim, 60% orang Kristen. Tapi penguasanya rata-rata mereka. Nah, coba lihat
Kita tidak pernah bikin surat edaran kalau orang Kristen bikin acara Natal, tidak boleh bikin acara Natal. Tidak pernah penguasa Islam bikin surat edaran yang seperti itu. Tapi ketika mereka di Tolikara kemarin berkuasa, orang Islam sudah dapat surat edaran tidak boleh melakukan sholat Idul Fitri di masjid. Jadi mereka panik, Bapak Ibu. Panik. Kenapa? Belakangan ini banyak orang pada masuk Islam. Pada masuk Islam. Sehingga bagaimana caranya supaya minimal orang dari agama mereka tidak masuk Islam. Maka dibuatlah bermacam-macam aturan yang menghambat laju perkembangan dakwah Islam. Yang namanya Islam itu Bapak Ibu mau dihalangi kayak apapun sebenarnya tidak bisa terbendung. Betul nggak? Coba kita berangkat ke Amerika, negara-negara kafir sana. Itu di Amerika Bapak Ibu juga hari ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong masuk agama Islam. Kita kalau namanya hari Jumat, dengar khotbah Jumat, itu selalu ada pemberitahuan nanti habis sholat Jumat akan menyaksikan pengislaman sekian orang. Saya kebetulan Pak, Bu sering ceramah ke sana dan sering mendengarkan dan melihat peristiwa itu. Dan ini tidak bisa dibendung. Walau tekanan-tekanan terhadap Islam itu luar biasa. Bermacam-macam label. Mereka bilang Islam itu teroris. Orang bilang Islam itu kriminal. Orang bilang Islam itu ekstrim. Dan macam-macam. Tapi kemajuan dan kebangkitan Islam itu tidak mampu mereka bendung. Akhirnya dengan apa? Dengan cara intimidasi-intimidasi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang belakangan pada masuk Islam Bapak Ibu Saudara? Jawabannya sederhana. Karena memang ajaran Kristen itu bukan agama yang benar. Ajarannya tidak masuk akal, betul? Kita lihat dari sumber ajarannya saja, dari kitab sucinya saja Pak, Bu, udah aneh. Coba lihat tadi, korek kita. Pak, Bu, kalau Al-Quran dibaca oleh orang yang ahli, yang pakar, dengan tartil tadi, Allahu Akbar. Biar kita tidak paham artinya, itu jantung kita, hati kita bergetar. Betul tidak? Saya tadi simak Bapak Ibu yang ada iman dalam hatinya. Setiap di ujung ayat qori baca ayat tadi selalu disambut Allah, Allah. Itu yang ada iman dalam hatinya, yang ada cahaya dalam hati. Tapi orang Islam yang tidak ada cahaya tetap aja masih merokok saja. Ayat Quran sudah dibaca masih santai aja merokok. Itu artinya hatinya sudah kotor. Hatinya itu tidak ada fitrah. Kalau orang yang beriman, orang yang hatinya ada kebersihan, itu sudah otomatis dibacakan Al-Quran, hati bergetar. Allah katakan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang dikatakan orang beriman itu siapa? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Bergetar hati mereka kata Allah. Dipanggil mereka dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun aktivitas yang sedang dia kerjakan, tidak tenang dia. Dia lalu tinggalkan pekerjaan itu. Dia pergi menyambut panggilan Allah, Allahu Akbar. Kenapa? Hatinya ada getaran-getaran tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Betul? Itu orang beriman, orang mukmin begitu.
Dibacakan kepada mereka ayat Allah, spontan bertambah imannya. Coba Bapak Ibu saya tanya, dari hasil tadi baca Quran, ada enggak nanjak iman Bapak Ibu? Ada enggak perasaan bertambah tadi iman? Hah? Ada? Jujur nih. Ada. Kalau ada cahaya dalam hati kita, pasti bertambah iman kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang beriman itu selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu dahsyat. Tidak paham artinya kita, tapi ada cahaya iman dalam hati, bergetar. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan kitab suci orang Kristen, itu tidak ada apa-apanya. Kitab suci mereka yang namanya Injil, Pak, Bu, mana bisa dilagu-lagukan kayak begitu? Tidak ada. Makanya tidak pernah kita mendengar ada musabaqah tilawatil Injil. Ada Pak, Bu? Pernah mendengar ada musabaqah tilawatil Injil? Enggak ada. Ada perlombaan hifzil Injil, lomba menghafal Injil, ada? Enggak mungkin ada. Karena saya jamin tidak ada seorang Kristen pun yang bisa menghafal Injil. Enggak ada itu. Saya jamin enggak ada. Saya pernah taruhan dalam debat dengan pendeta. Saya bilang sama pendeta, di antara bukti kebenaran Islam, Pak Pendeta, saya bilang, saya berani taruhan sama Anda. Kalau ada orang Kristen, mau namanya pendeta, mau namanya pastor, mau namanya uskup, mau namanya apa lagi? Paus, ya, mau namanya profesor. Kalau ada satu orang saja di antara kaum Kristen bisa menghafal Injil, saya bilang taruhannya tidak main-main. Saya bilang potong leher saya. Satu orang saja ada di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, dari seluruh dunia ada satu orang saja yang hafal Injil, taruhannya potong leher saya. Ada enggak? Enggak bakal dapat mereka. Tapi saya bilang sama pendeta itu, Anda jangan coba-coba menantang kami. Anda bilang kalau ada orang Islam yang bisa menghafal Quran, potong leher saya bilang leher Anda benar-benar kami sembelih. Kenapa? Karena orang Islam beribu-ribu yang hafal Al-Quran. Itu hebatnya. Injil bukan wahyu dari Allah lagi. Makanya tidak pernah diperlombakan baca Injil. Isinya nggak menarik. Sudah pernah baca enggak Bapak Ibu? Pernah dengar nggak? Mau saya perdengarkan nggak beberapa ayat? Contoh isi Injil. Coba dengerin. Begini bunyinya. Simak baik-baik nanti. Judulnya tentang kenikmatan cinta. Bunyi ayatnya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel, kata-katamu manis bagaikan anggur. Ini bunyi kitab suci mereka. Isinya apa tadi Bu? Porno enggak? Porno enggak? Porno. Isinya bicara buah-buahan. Termasuk buah dada. Ya, porno enggak? Dulu pernah saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa ya kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Kata guru saya apa? Biarin sajalah nababan.
supaya beda mana buah dadak, mana buah rambutan katanya. Coba bandingkan dengan ayat yang dibaca qori kita tadi. Lebih menarik mana? Jauh ya? Kalau Al-Quran dibaca menggetarkan hati. Tapi kalau Injil yang tadi dibaca menggetarkan apa itu? Nah, itu menggetarkan syahwat. Jauh enggak? Jauh. Makanya saya masuk Islam. Saya selalu dialog-dialog dengan pendeta-pendeta, dengan orang-orang Kristen. Nanti bisa dibuka di YouTube. Banyak itu debat-debat dengan tokoh-tokoh Kristen. Saya aja debat. Supaya Islam ini sampai kepada mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu, banyak sudah masuk Islam lewat perantaraan dialog-dialog kita. Makanya orang Kristen panik. Kalau ada orang Islam yang dimurtadkan mereka 1-2, itu biasanya yang murtad itu pasti karena miskin dan bodoh. Betul nggak? Sedangkan kalau ada orang Kristen masuk Islam, yang masuk Islam itu malah tokoh-tokohnya, pendetanya, penginjil. Kayak saya dulu penginjil Pak, Bu, ustadznya orang Kristen saya dulu. Jadi bukan penganut Kristen biasa, sudah ustadz. Nah, apa ndak pusing dia mikirin begitu? Kalau kita dakwah, maka yang bisa dibuat aturan. Kalau dia berkuasa kayak Ahok tuh, kayak Ahok. Ahok itu misionaris itu. Itu dia jadi gubernur, ya Allah, bikin aturan yang menghalangi dakwah Islam. Mula-mula apa? Anggaran-anggaran buat masjid, anggaran-anggaran buat dakwah, itu disunat semua. Biasanya setiap tahun kalau hari raya kurban di sekolah-sekolah ada penyembelihan hewan. Kemarin dia bikin surat edaran kepada kepala sekolah, dilarang keras menyembelih hewan di sekolah. Coba, segala macam bentuk aturan dia bikin untuk menghalangi dakwah Islam itu. Itu kalau orang kafir. Kalau kita berkuasa, ya itu bedanya Pak. Penguasa kita yang Islam kebetulan orang-orang yang hubud dunia. Sehingga kalau mereka jadi penguasa, komitmen agamanya rendah. Yang dimakmurkan bukan agama, yang mula-mula dimakmurkan siapa? Keluarga dulu. Akhirnya apa? Satu persatu kepala daerah masuk pesantren. Benar? Gubernur masuk pesantren. Bupati, wali kota masuk pesantren. Apa pesantren paling besar di Indonesia Pak? Di Pinang. Pesantren paling besar, paling banyak itu santrinya itu. Cuma bedanya santrinya udah tua-tua. Itu beda kita komitmen dengan orang kafir. Kalau orang kafir berkuasa, dia makmurkan dulu agamanya. Kalau kita tidak, kita penguasa, yang kita makmurkan keluarga. Makanya ke depan Pak, ini genting nih Bapak Ibu, dari pengaruh, dari peristiwa Tolikara kemarin di Papua itu, ini harus kita evaluasi. Kita harus sadar umat Islam, kita harus introspeksi. Ini ada apa ini? Memang orang Islam sudah dianggap enteng, betul? Kenapa kita dianggap enteng? Karena spiritual kita lemah sekali. Iman kita lemah, ibadah kita lemah, spiritual kita lemah. Akhirnya kita dipandang enteng sama orang kafir, betul? Maka sekarang mari kita persiapkan generasi kita, anak-anak kita, anak Pak Solihin, Ananda Riyadi ini, Ananda Nastiti ini, kita kader, kita bentuk, kita persiapkan jadi anak-anak soleh, menjadi mujahid-mujahid dakwah. Kemana kita harus sekolahkan? Saya pikir yang masih relevan selama ini ya harus dipesantrenkan, benar. Kalau saya pribadi Pak Bu punya anak, jujurlah saya bilang, saya mah udah nggak percaya dengan sekolah umum, udah banyak narkoba sekarang, betul? Saya begitu anak-anak tamat SD harus masuk pesantren. Itu yang relatif aman. Masukkan pesantren. Baru kita bicara anak soleh dan soleha, betul? Karena kalau tidak ada pendidikan, mustahil kita bisa mendapatkan anak yang soleh.
Apalagi hidup di zaman sekarang yang serba dunia, keberhasilan orang diukur dari materi. Betul nggak? Kita tidak menganggap ada orang hafiz. Wah, coba. Beliau hafiz 30 juz. Pak, Bu. Disepelekan orang. Di Kristen kalau pendeta, Pak, mulia banget. Tapi kita di orang Islam ini, ya Allah. Orang miskin, sepele orang. Padahal sebenarnya orang-orang yang seperti beliau lah yang memelihara agama ini. Betul? Karena kalau Al-Quran terpelihara dari orang-orang yang hafiz ini, maka terpeliharalah agama Islam. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Coba Kiai, kemari Pak Kiai. Nanti berikan doa dulu buat anak kita ini. Ini mustajab doa beliau ini, hafiz Quran. Ya, kemari Kiai. Al-Quran 30 juz itu hanya setahun di Mekah. Tapi Kiai mana ada dihormati. Ya. Silakan Kiai. Silakan Fadl. Yang dihormati sekarang siapa? Kalau bupati, walaupun mentalnya korup ya kan? Artis, seniman, olahragawan. Kenapa? Cara berpikir orang sudah dunia. Kalau ada orang merantau, tapi merantau dia hanya menghafal Quran, dia pulang, tidak ada apresiasi, tidak ada kalimat, oh anak si Fulan sukses merantau. Ukurannya apa? Dia hafal Quran 30 juz. Belum pernah kita dengar itu kan? Tapi kita bilang anak si Fulan berhasil merantau. Kenapa? Dia sudah punya mobil sekarang. Itu ukurannya. Saya Pak malas pulang kampung. Bu, saya belakangan malas pulang kampung. Kenapa? Karena kalau pulang kampung saya sekarang dengan 30 tahun yang lalu beda banget pertanyaannya. Kalau 30 tahun yang lalu orang bertanya di kampung, apa? Bagaimana kabar keluargamu di sana? Sehat-sehat mereka? Sudah berapa anggota? Sudah berapa anak? Itu pertanyaan dulu. Tapi kalau sekarang saya pulang kampung Pak, takut banget saya. Karena pertanyaannya apa? Oh, kamu di Jakarta sudah hebat ya? Sudah berapa rumahmu? Sudah berapa mobilmu? Semua pertanyaan seputar materi. Dan itulah ukuran keberhasilan orang sekarang ini. Maka tolong bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Solihin, anak kita arahkan menjadi ustaz, ustazah. Tentu di mana pendidikannya? Di pesantren. Nah, coba kita berikan sedikit pengalaman beliau bagaimana menghafal Al-Quran. Dan boleh dites, Pak, Bu, boleh Bapak Ibu tes. Silakan pegang Quran atau apa hafalan Bapak Ibu, baca sepotong saja, di surat mana saja, ayat apa saja, baca sepotong, suruh Kiai melanjutkan, bisa semuanya. Kenapa? Beliau hafiz 30 juz. Supaya keberkahan acara kita semakin berkah, saya minta tolong beliau sedikit memberikan nasihat kepada Pak Solihin dan keluarga, bagaimana beliau bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha. Kepada guru kita Kiai Haji Usman Lubis Al-Hafidh LC, falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal mausim lil khairat wa ja'ala al-ardh lil imarat wa zar'il hasanat. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil hasarat, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illa al balaghul mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat para kiai, sahibul bait, Al Ustaz Kiai Haji Solihin. Tidak lupa sahibul majlis Al Ustaz Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan LC, mata'anallahu bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadir rahimakumullah. Ya, kita harus bangga apabila punya anak.
Itu falzatul kabid, buah hati. Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita memperhatikannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak bini kita dari api neraka. Dan beliau mengatakan dalam hadis, tazawwaju taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Kawinlah kalian yang belum kawin. Tuh, belum kawin. Pak Qadar, alhamdulillah. Tadi sudah dilamarkan, belum ada yang naftar. Masya Allah. Nah, pesan beliau apa? Tazawwaju al-walud al-wadud taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian kawin dengan perempuan yang produktif, bisa melahirkan banyak, kalian akan banyak, dan saya bangga. Maksudnya apa? Beliau mengatakan sedemikian rupa supaya kita punya anak yang membanggakan. Melalui orang tua mempunyai anak yang membanggakan. Betul kata Ustadz Kiai kita, sekarang ini setiap punya anak, saya sendiri langsung masuk pesantren. Anak saya gak tanggung-tanggung, 8 bu. Ustadz anaknya banyak, alhamdulillah. Berapa? Masya Allah, setengah lusin lebih. Sama prinsip saya. Begitu selesai SD, langsung jebolkan, lempar ke pesantren. Alhamdulillah, berhasil duniawi dan ukhrawi. Enak kita Pak, merasa puas kita. Saya tanya Pak Bu, kita punya anak, setiap doa mempunyai doa ke kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada anak satu tidak mendoakan, tapi diberi kita setiap hari 100.000. Enak mana kira-kira? Ngomong jujur, 100.000? Masya Allah. Iya, enak doa. Kita belum meninggal sudah didoakan. Nah, apalagi Hafiz ini. Hafiz ini ada beberapa keistimewaan. Pertama kata beliau, manistadharal Quran wajabat lahul jannah wa syufiya fi asyratin min ahli baiti kulluhum wajabat lahum nar. Jadi apabila orang hafal Quran wajib masuk surga lah kata beliau. Dan dapat fasilitas, nanti ada 10 keluarganya dimasukkan ke surga semua, sementara SK-nya sudah turun di ahli neraka keluarganya tadi Pak. Itu kalau kita punya Hafiz. Karena itu apabila mencari menantu, carilah menantu yang alhamdulillah nyambung nih ya, nyambung ya. Iya, kita bangga. Nah, cara bagaimana? Kita lemparkan. Karena pendidikan ini 70% hasil dari luar, bukan dari dalam. Dilemparkan, mereka bergaul dengan sama Hafiz otomatis. Dan Hafiz ini kalau di Arab gak lama Pak Bu, cuma di Indonesia termasuk langka dan aneh. Kalau di Arab itu kalau orang takhasus Hafiz Quran 6 bulan habis. Kalau dia santai dengan belajar, dengan kesibukan, dan ada waktu senggang dikit dia tahfiz, paling lama 1 tahun. Itu di Arab. Di Indonesia Masya Allah masih ada anak-anak yang berumur 60 tahun belepotan baca Qur'annya. Alhamdulillah. Ada gak? Mana orangnya? Nunjuk. Kasihan kadang-kadang. Oke dah, nasi sudah jadi bubur ya, gak apa-apa. Mau bilang apa lagi kita? Terlambat. Anak kita nih, kita camkan. Kita akan mendapat hadiahnya, keistimewaannya, kesenangannya sebelum kita meninggal Pak. Dunia ini taulah sendiri. Bagaimana apa prinsip dunia? Yutrok kulluh yus'al kulluh. Begitu kita meninggal, ditinggal semua, dipertanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cincin aja, cincin bacan mana? Ada nggak pakai cincin bacan? Itu enggak dibawa mati. Dibawa ada kira-kira? Enggak. Apalagi HP, apalagi mobil, apalagi rumah, enggak ada dibawa. Yang dibawa apa? Amal kebaikan. Lagunya tahu semua kan? Jika Israel datang memanggil, apa kemudian? Jasad terbujur dan seterusnya. Jadi gak ada manfaatnya sama sekali, rahimakumullah. Nah, kita cetak anak kita jadi hafiz, jadi hafal Quran, agamis lah, tahu agama, untuknya kita sendiri. Jadi saya katakan supaya kita mengagamiskan anak kita sebagai wali. Karena beliau mengatakan 14 abad yang silam apa? Adibu auladakum fa innahum makhluquna
li ghairi zamanikum. Agamiskan anak kalian. Nanti mereka hidup bukan seperti zaman kalian lagi, sudah beda, Pak. Ada di sini pengalaman waktu itu tahun 70, 75, 80, bagaimana? Dunia masih sepi, televisi enggak ada. Hitam putih, satu kampung satu televisi, orang berebut. Tahun 2000 ke bawah aja orang enggak punya HP, Pak. Kan betul. Sekarang HP orang berapa? Satu orang. 15 untuk jualan. Alhamdulillah. Jual beli HP. Minimal orang punya HP 4. Sekarang ini kan begitu. Saking murah kayak kacangnya. Dia siapkan nomor simpati SL, M3, Asia, Axis. Dia siapkan semua. Nah itu sekarang. Bayangkan nanti kalau kita masih punya umur 10 tahun yang akan datang. Bagaimana ini dunia kacau balau, rusak habis dah. Dari sekarang kita lihat beliau disuruh agamiskan mereka. Bagaimana caranya? Tahfizkan mereka Al-Quranul Karim. Tidak lawan anak kita pesantrenkan. Apabila kita pesantrenkan, alhamdulillah selamat. Tidak ada ceritanya antar pesantren berantem, ada gak? Gak kedengar. Antar sekolah berantem, hampir setiap hari kedengaran. Nah, itu contoh kecil aja di depan mata kita. Nah, kenapa kita masih duniawi? Kadang-kadang kita kasihan. Orang tua yang memperhatikan ilmu dunia kepada anaknya, sebelum dia meninggal dia sengsara, dia dan anaknya sengsara, susah. Tapi apabila anaknya diagamiskan, maka dia bahagia. Kenapa? Beliau kan pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa yuzahiduhu fid dunya wa yubasshiruhu bi'uyubi nafsih." Kata beliau, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kepengen kebaikan untuk seseorang, 3 prinsip. Pertama, Allah pahamkan dia masalah agama. Aman. Maaf saja, saya bangga dengan beliau Pak Ustaz Nababan. Orang PNS saya gak bangga. Walaupun golongan berapa? 7 ya. Walaupun golongan 4, 5 gak bangga. Kenapa? Gak punya apa-apa. Ustadz Al-Fatihah sudah sekian. Nababan pesantrennya 2. Mobilnya berapa? 2. Istrinya? 1. Alhamdulillah. 1 masih 4 ya. Itu contoh-contoh. Saya lihat lebih hebat jauh. Wah, PNS, maaf bukan saya kata PNS, bukan. Ini sebagai contoh. Ribet, nyogok sana nyogok sini. Lebih enak Ustaz, santai aja. Atau kalau lihat ke Jakarta, Ustaz itu kayak burung kelelawar. Siang tidur, malam terbang. Terbangnya pada maghrib sampai isya, tapi semuanya punya. Rumah bertingkat, mobil Alphard, istri alhamdulillah, nyambung juga inti. Betul, tapi memang betul, bukan yang ngomong konyol, memang kenyataan. Itu contoh. Nah, apalagi kata beliau, wa yuzahiduhu fid dunya. Kalau Allah ingin kebaikan dengan seseorang, itu dia dizuhudkan dalam dunia. Dia tidak diatur oleh dunia. Walaupun semua punya, biasa aja. Gak sampai silau, beli ini, beli itu, ganti televisi, ganti HP, ganti LCD, dah biasa aja. Kenapa? Zuhud. Zuhud itu bukan tidak punya dunia, tidak diatur oleh dunia. Apalagi wa yubasshiru bi uyubi nafsih. Dia melihat diri dia introspeksi, masih banyak kekurangan. Jadi itulah tanda-tanda orang yang baik dengan 3 unsur. Pertama, ngerti masalah agama. Kedua, dia punya sifat watak karakternya zuhud. Dan terakhir, ini yang penting, dia melihat diri dia introspeksi. Maka yakinlah sampai beliau itu orang pasti baik. Dan kita rahimakumullah, kembali kepada agama, jangan segan-segan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwasanya di sini banyak pasukan-pasukan yang sudah berjalan menuju ke Allah. Sudah ada yang 60 tahun, sudah ada yang 40 tahun, sudah ada yang 45 tahun. Artinya apa? Dia terus merangkak menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi apa? Ketemu Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang Imam Fudail bin Iyad, pernah ada orang yang musrif ala nafsih, dia banyak dosa, dia bilang, "Wahai Imam, umurnya sudah 60 tahun, nasihati saya dong," katanya. Begini, engkau sekarang sudah jalan 60 tahun untuk ketemu Allah. Otomatis tidak lama lagi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang ini kau harus baik. Apabila kau sekarang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahanmu yang telah lampau oleh Allah ditip diselesaikan, dihapus, tidak ada tindakan. Tetapi kalau kau masih ugel-ugelan dan rusak sekarang ini,
maka dosa sekarang oleh Allah akan diperhitungkan dan juga sebelum akan diperhitungkan. Itu saya rahimakumullah supaya kita di akhir-akhir umur ini mendapatkan husnul khotimah, menjadi orang-orang yang baik seperti Pak Solihin. Sponsor, betul lihat, kita tidak manggil dangdut, enggak. Tidak manggil organ tunggal, enggak. Manggil Kiai Haji Ustadz Samsul Arifin, Kori Ustadz Kodar. Itu hebat. Mana ada dangdutan, mana ada. Tadi marawis, bukan dangdut. Bagus, supaya kita salawatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Oh, dangdut tahu sendiri, minimal goyangnya, buka aurat dan lain-lain. Tadi kan nggak ada sama sekali. Islami, alhamdulillah rahimakumullah. Nah, kan bagus semua. Itu menandakan insyaallah Pak Solihin orang ahlul khair, amin ya rabbal alamin rahimakumullah. Kita doakan adik kita ini, anak kita ini yang bernama tadi Ridha Riyadi Solihin Pamungkas Pak ya, orang Batak bukan? Betul, Pamungkas orang Batak. Dan ibu adik kita Nastiti Rahayu, kita doakan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang solihah dan bisa berbakti kepada segala-galanya, datang pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin solihatin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al Allah auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli dharri wal kasal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ditutup dengan doa beliau. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, hati-hati Kiai. Insyaallah doa beliau mustajab. Beliau ini setiap hari hatam Quran Bapak Ibu. Yang keluar dari lisannya setiap hari hanya Al-Quran. Jadi insyaallah doa kepada anak kita Riyadi dan juga Nastiti, dua-duanya insyaallah dengan keikhlasan beliau mendoakan kedua putra putri ini jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, penutup dari ceramah saya yang tadi beliau sudah memberikan sedikit tips kiat-kiat bagaimana kita membentuk anak soleh dan soleha. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Solihin ini menjadi semacam pilot project. Ini proyek percontohan. Betul kata Kiai tadi, kalau di Jakarta orang bikin walimatul khitan Pak, yang diundang itu dangdutan. Ya, dangdutan. Bagaimana anak akan soleh? Atau pernikahan dangdutan. Jadi mengawalinya saja sudah salah. Bu, ada orang resepsi pernikahan, walimatul arus, yang diundang nyanyi, telanjang lagi. Maka pantas kemudian dari hasil pernikahan suami istri yang baru ini nanti lahirlah generasi yang tidak soleh. Karena yang dia dengar itu apa? Bukan doa, bukan nasihat pernikahan. Yang didengar itu maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan Pak Solihin sebagai contoh. Masyarakat di sini besok-besok kalau bikin acara walimatul arus, undang merawis tadi. Undang ustadz, undang kori. Itu berkah. Kalau kita bicara generasi yang soleh ke depan. Bapak Ibu peduli enggak? Peduli enggak terhadap masa depan agama anak kita? Nah kalau peduli, begitulah cara kita melestarikan agama ini. Jangan dengan hura-hura, apalagi dengan kemaksiatan. Tidak mungkin lahir generasi yang soleh dari orang-orang yang mengawali pernikahan dengan cara yang salah. Ini saja ceramah singkat dari kami.
tidak etis dan tidak sopan kalau saya harus menambah lagi ceramah beliau, karena apa yang beliau sampaikan tadi sebagai pamungkas ini sedikit tapi bermakna. Jadi didiklah anak kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Masukkan kemana Pak Bu? Pesantren. Dan yang paling menggetarkan saya tadi kata beliau apa? Kalau ada keluarga kita yang hafiz Al-Quran, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga orang itu. Sudah dia masuk surga, memberikan syafaat lagi pertolongan kepada 10 ahli keluarganya, 10 orang. Yang mana 10 orang itu kata Ustadz tadi dari menukil hadis Nabi, sudah terdaftar namanya di neraka. Sudah terdaftar namanya di neraka, tapi karena ada anggota keluarganya yang hafiz Quran dan mendapatkan syafaat itu, akhirnya dipindahkan dari neraka ke surga. Subhanallah. Mudah-mudahan saya Ustadz masuk, Kiai, di antara 10 itu ya. Tolong masukkan saya dalam 10 itulah. Amin. Begitu Pak Solihin ya. Jadi mari anak-anak kita ini masih umur 6 tahun ya, saya pikir sedang-sedangnya kita memberikan pendidikan kepada mereka. Salah kita mengawali pendidikan, maka selanjutnya akan berakhir dengan kesalahan. Jadi ibarat kita meluruskan pohon, ranting. Kalau kita di waktu masih kecil, ranting itu diluruskan dengan buat ancang-ancang, itu mudah. Tapi kalau sudah menjadi batang yang besar, dibelokkan itu sudah patah nanti. Betul? Jadi begitu kita membentuk anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ungkapan rasa syukur Pak Solihin malam ini dan keluarga kepada Allah, inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami telah banyak memberikan kenikmatan kepadamu, maka ungkapkanlah rasa terima kasihmu kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak itu dengan cara yang pertama, fasolli li rabbik, bersembahyanglah engkau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah engkau karena Tuhanmu. Semoga pengorbanan materi beliau, pengorbanan anggota tubuh anak kita berdua ini sebagai perwujudan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pikir ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Apapun yang kita bicarakan di tempat ini, semua berpulang kepada kita. Kalau kita ada niat untuk mengamalkan yang baik dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, insya Allah kita menjadi orang yang baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, idza asbahta fala tantadril masa. Kalau kamu berada di waktu pagi hari, mendapatkan taujih, mendapatkan nasihat agama yang berharga seperti ini, kemudian muncul niat untuk beramal, fala tantadril masa, jangan tunda amal itu sampai nanti sore. Wa idza amsaita fala tantadris sabah. Dan kalau kamu berada di waktu sore hari, dapat nasihat, dapat ilmu, lalu pengen beramal, jangan tunda-tunda amal itu sampai besok pagi lagi. Tadi kita mendapatkan nasihat, aduh rasanya pengen saya menghafal Quran, boleh pulang dari sini langsung ambil Quran, hafal setengah ayat, 1 ayat, itu namanya kita mendapatkan nasihat yang berharga. Betul? Maka saya akan menutup ceramah ini dengan sebuah ungkapan. Siapa yang makan cabai, mulutnya lah yang kepedasan. Siapa yang minum jamu, badannya lah yang sehat. Buah apa yang akan kita petik di hari akhirat nanti sangat bergantung biji apa yang kita tanam di dunia ini. Jika Bapak Ibu ingin menikmati buah yang manis di hari akhirat nanti, saya pesankan jangan lupa menanam pohon tebu di dunia ini.
Bila Bapak Ibu ingin menikmati buah yang pahit di hari akhirat nanti, saya pesankan, jangan lupa menanam pohon paria di dunia ini. Jika Bapak Ibu takut kejebur ke dalam sungai, ke dalam kali, saya pesankan, jangan bikin rumah di tepi sungai. Dan kalau Bapak Ibu, kita semuanya takut dimasukkan ke dalam neraka jahanam besok, jangan kita berbuat dosa dan melanggar aturan-aturan Allah. Terima kasih Pak Solihin, terima kasih Bu Kapsah, terima kasih keluarga besar, terima kasih semua para undangan yang sudah memberikan doa pada malam hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, minta tolong, jangan laporkan ke Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat kali. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para pengurus Masjid Fatahillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang berkah ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya di dalam agama Islam adalah wajib. Namanya fardu ain, kewajiban individual. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, apa kabar antum semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini merupakan hari besar bagi saudara-saudara kita umat lain, bertepatan dengan 25 Desember yang mereka sebut dengan hari Natal. Kalau bahasa Inggrisnya Mari Keramas. Apa bahasa Inggrisnya? Mari Keramas. Iya kan? Itu bahasa Inggrisnya.
Kalau bahasa Indonesianya Natal. Jelas? Kok mesum-mesum aja nih? Baik. Karena ini bertepatan dengan 25 Desember, oleh pengurus saya diminta menyampaikan kajian seputar bagaimana kita menyikapi ketika saudara-saudara kita umat lain merayakan hari kebesaran agamanya. Dan ini setiap bulan Desember 10 hari yang terakhir selalu saja umat Islam disibukkan dengan materi ini. Betul? Dan saya selalu mendapatkan langganan di mana-mana ceramah kalau tanggal 20 ke atas Desember, materinya saya diminta selalu seputar perayaan hari agama lain. Mentang-mentang saya mantan Kristen, itu aja dikasih materi sama saya. Iya kan? Sepertinya tidak pernah selesai nih. Orang Nasrani itu tidak pernah sibuk dan tidak pernah heboh, bahkan tidak punya kepentingan kalau kita umat Islam itu lebaran. Betul? Pernah Bapak Ibu lihat ada orang Nasrani sibuk ya untuk merespon lebaran umat Islam? Enggak ada. Tapi umat Islam mulai dari pejabatnya sampai ulama-ulamanya dan rakyat biasa bukan main sibuknya, hebohnya setiap kali memasuki perayaan Natal ini. Saya tidak ngerti nih kenapa umat Islam heboh, sibuk mempertanyakan bagaimana hukum Natal dan lain sebagainya. Padahal dari zaman dulu sudah dijawab itu. Haram hukumnya kita mentoleransikan agama. Kalau sudah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akidah, sudah tidak ada lagi kata toleransi. Betul? Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Apalagi yang terkait dengan tanggal 25 Desember. Saya kalau perhatikan Pak, saya tanda itu, dari kecil saya dulu. Setiap tanggal 25 Desember itu selalu hujan. Saya kadang-kadang mikir, ini apa sebenarnya? Apakah ini sebagai respon alam sampai menangis? Alam ini ketika ada keyakinan Nabi Isa disalib. Kadang-kadang respon saya juga begitu. Saya tanda itu. Setiap tanggal 25 selalu hujan. Nah hujan itu saya anggap semacam air mata langit ini, air mata alam ini, betul? Menangis. Sampai ada sebuah keyakinan Nabi Isa itu disalib, disiksa, dibunuh, yang menurut keyakinan mereka dalam rangka menebus dosa. Saya kebetulan sudah 2 kali pergi ke Yerusalem. Saya 2 kali masuk ke Bethlehem. Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus. Dan saya pernah 1 kali naik ke Bukit Golgota, tempat Nabi Isa disalib menurut keyakinan mereka. Ketika saya sedang berada di lokasi itu, saya tanya itu orang-orang Arab Kristen, apa benar dulunya di sini Nabi Isa disalib? Justru jawaban mereka tidak terlalu meyakinkan katanya. Masih ragu mereka kalau Nabi Isa itu benar-benar disalib. Makanya kalau Bapak, Ibu, Saudara baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Isa, itu jauh lebih detail keterangan Al-Quran seputar Nabi Isa ketimbang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan tuh. Yang menerima Al-Quran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran siapa? Hah? Nabi Muhammad apa Nabi Isa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya dalam Al-Quran itu hanya
kali saja. Betul? Hanya 4 kali saja nama Rasulullah disebut dalam Al-Quran. Tetapi Nabi Isa namanya diulang-ulang sebanyak 25 kali. Mestinya yang menerima Al-Quran lebih banyak dong namanya disebut. Ini tidak. Bahkan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi lahir, bagaimana Nabi wafat, tidak ada. Nabi Isa, keterangan riwayat hidup Nabi Isa sejak dari proses kelahirannya saja itu sudah disebutkan dalam Quran. Coba itu. Belum Nabi Isa lahir, baru proses mau akan lahir sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan, perumpamaan tentang Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun, lalu Allah mengatakan jadilah, maka terjadilah Adam. Bagi Allah sangat mudah sekali. Nabi Isa proses kelahirannya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maknya, ibunya Maryam adalah seorang yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tetapi kepadanya Allah titipkan Ruhul Kudus, ya, ruh yang suci, yang tiba-tiba Siti Maryam itu hamil. Disebutkan dalam Quran bagaimana proses kelahiran Nabi Isa, kemudian bagaimana perjalanan hidup Nabi Isa, dan bagaimana akhir kehidupan Nabi Isa, disebutkan semua dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya perjalanan hidup beliau, kata Allah, Nabi Isa diangkat ke langit. Betul, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa sudah mati, dibunuh, disalib, Allah bantah dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib, walakin subbiha lahum, tapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya tidak dibunuh, Nabi Isanya tidak disalib, tapi yang disalib waktu itu orang lain yang mirip wajahnya seperti Nabi Isa. Dan Nabi Isanya, kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Dia, jasad dan ruhnya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurut riwayat Isra dan Mi'raj, Nabi Isa itu ditemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di langit keberapa? Di langit keberapa? Di langit yang kedua. Nabi Isa ditempatkan di langit yang kedua. Sehingga dalam keyakinan kita umat Islam berdasarkan keterangan Al-Quran, Nabi Isa itu masih hidup, tetapi dalam dimensi lain. Dia hidup dalam dimensi lain, bukan hidup seperti yang kita rasakan hari ini. Dalam dimensi lain Allah hidupkan dia. Sama dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pernah ditidurkan oleh Allah, betul. Alhamdulillah saya sudah sampai juga ke Gua Kahfi itu di Amman, di negara Yordan. Ditidurkan berapa lama Nabi Isa? Ashabul Kahfi 309 tahun, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, bahkan menjadi surat Al-Kahfi dalam Quran. Tentang sejarah kehidupan Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Hidup atau mati dia? Hidup. Kok bisa hidup 309 tahun tidak makan, tidak minum? Coba, kok bisa hidup?
Allah yang maha kuasa. Betul? Kira-kira kalau orang tidur makan enggak? Orang tidur minum enggak Pak? Enggak ada orang tidur makan dan minum. Betul? Tapi dengan kuasa Allah, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ini kekuasaan Allah. Nabi Isa dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dihidupkan oleh Allah, bahkan sampai hari kiamat nanti bagi Allah mudah saja. Betul? Maka dalam hadis yang kita baca, nanti min asratis sa'ah, dari 10 tanda-tanda kiamat kubra, akan turun Isa ibnu Maryam lagi ke dunia ini. Menjelang kiamat, Isa itu akan turun ke dunia. Namanya Isa, tidak lagi Nabi. Kita tidak boleh mengatakan Nabi Isa, karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah bapa salah seorang di antara kamu, tapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nanti Nabi Isa turun menjelang kiamat, kapasitasnya bukan sebagai nabi, tidak sebagai rasul. Tidak ada lagi kenabian sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun sebagai sosok pribadi karena masih hidup. Dia lahir di dunia ini, maka matinya juga harus di bumi. Betul? Dia lahir di bumi, matinya di bumi juga. Maka nanti Allah turunkan lagi ke bumi menjelang kiamat. Dia nanti akan bersama Imam Mahdi memerangi orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang mempertuhankan dia. Orang-orang Yahudi saya suruh masuk agama Islam semuanya, yang bertahan, yang tidak mau diperangi, sampai orang-orang Yahudi nanti bersembunyi di balik-balik pohon atau batu. Itu batu dan pohon bicara, ya Muslim tal, hada Yahudi warai faktulhu. Ini ada orang Yahudi bersembunyi di balik saya, bunuhlah dia orang Yahudi itu. Kata pohon-pohon dan batu semua bicara. Illa syajaratul gharqad, kecuali yang tidak mau bicara adalah pohon gharqad. Pohon gharqad itu Bapak Ibu, pohon yang berpihak kepada orang Yahudi. Makanya dari sekarang kalau Bapak pergi ke Yerusalem, pohon gharqad banyak ditanami oleh orang-orang Yahudi seperti pohon beringin. Ya, seperti pohon beringin itu, pohon gharqad itu. Saya ada foto itu, pohon gharqad rindang sekali. Jadi kalau itu daun-daunnya sampai ke bawah. Jadi kalau orang masuk di dalam pohon itu sembunyi tidak kelihatan. Nah, makanya pohon gharqad ini sudah disogok sama orang Yahudi itu. Ya, pohon gharqadnya sudah disogok untuk berpihak kepada kepentingan Yahudi. Nanti di hari kiamat itu pohon gharqad tidak mau bicara, padahal pohon-pohon yang lain, batu-batu semua bicara. Ini ada orang Yahudi bersembunyi di balik saya, bunuh dia, kata pohon dan batu-batu itu, kecuali pohon gharqad tadi. Masya Allah. Jadi Isa ibnu Maryam itu nanti akan datang lagi. Luar biasa Quran, saudara. Dari sebelum dia lahir, bagaimana proses kehamilan dia, ya, maknya hamil, dia dikandung, dijelaskan semua detail dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan ya sejarah kehidupannya seperti itu, tidak ada. Ini hebatnya Quran. Maka ada orang murtad gara-gara apa? Ketika dia baca Quran, katanya dia temukan di Quran kok lebih banyak nama Isa disebut dalam Quran ketimbang nama Muhammad. Akhirnya dia murtad. Oh, berarti kalau begitu Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ini kehebatan Quran, jujur Quran dia bilang. Berarti Isa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Buktinya apa? 25 kali disebut nama Isa, cuma 4 kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran kehidupan Yesus dijelaskan secara mendetail, Nabi Muhammad tidak. Berarti Yesus lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, kenapa Al-Quran
menjelaskan detail tentang kehidupan Nabi Isa, ini terkait keimanan. Karena ada kelompok masyarakat yang mempertuhankan dia. Ada orang-orang yang mempertuhankan dia, sehingga Al-Quran memandang perlu untuk menjelaskan itu, bahwa kalian salah. Kalian salah. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia Nabi, dia Rasul, dia manusia. Maka Al-Quran menjelaskannya secara detail. Kata Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah. Siapa yang mengatakan Nabi Isa itu Allah, dia kafir. Atau disebut Trinitas, salah satu dari 3 Tuhan. Kata Quran dalam surat Al-Maidah 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatah. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah salah satu dari yang 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kafir yang mengatakan itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, kita umat Islam dilarang keras. Bahasa Arabnya haram. Haram kita memberikan pengakuan itu. Haram. Apalagi kita ikut ritual. Ikut ritual. Seperti sekarang ini ada orang yang bangga mengucapkan selamat Natal. Natal itu apa? Natal itu dalam perspektif iman mereka itu adalah memperingati kelahiran anak Tuhan. Apa Pak? Memperingati kelahiran anak Tuhan telah lahir. Siapa anak Tuhan itu? Itulah Isa ibnu Maryam. Jadi saya sebagai mantan orang Kristen menjelaskan kepada antum bahwa iman mereka memang begitu. Natal itu adalah memperingati kelahiran anak Tuhan. Maka kalau Anda mengatakan selamat Natal, bahasa lainnya apa? Anda sama saja ingin mengatakan selamat ya atas kelahiran anak Tuhan Anda. Gimana itu? Hah? Ya kacau. Berarti memberikan sebuah legitimasi, pengakuan. Makanya Al-Quran kalau sudah bicara agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku, nggak usah ngucap-ngucap lagi. Oh, bahkan ada orang yang sok toleran, ormas, supaya kita dipandang hebat toleransinya. Oh, dijaga ketat. Mereka jaga, mereka kawal. Gereja-gereja dikawal di mana-mana. Pakai pakaian yang resmi sebagai simbol ormas tersebut. Tapi giliran ada ustadz yang ceramah malah dibubarin. Ini aneh juga ini ormas ini. Orang lain pidato memperingati hari kebesaran agamanya, wah dijaga, dikawal ketat. Giliran ada ustadz, kiai yang ceramah, bukannya dikawal, malah dibubarin. Inilah kacau. Ini bukan toleransi saudara, itu namanya tololisasi. Apa? Tololisasi. Bahasa apa ini? Ya, pembodohan umat. Masa agama lain dikawal, saudaranya memperingati kebesaran agamanya dibubarin? Ini irasional. Dan ini fakta. Mau dibantah apa lagi? Ini faktanya begitu. Kenapa diharamkan oleh Allah? Dalilnya nanti antum baca dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kata Allah, mengatakan Tuhan yang maha pemurah itu punya anak. Katanya Tuhan punya anak.
Anak Tuhan menurut orang Yahudi namanya Uzair. Anak Tuhan menurut orang Nasrani namanya Yesus atau Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengklaim Tuhan itu punya anak, Allah marah, Allah murka. Allah katakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian orang Yahudi dan orang Nasrani telah mendatangkan perkara yang mungkar kepada aku, kata Allah. Kamu katakan Tuhan punya anak. Akibat dari pernyataan kamu itu, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Langit mau pecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi mau terbelah. Wa takirul jibalu hadda, gunung-gunung mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya tuduhan mereka yang mengatakan Allah yang maha pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak. Na'udzubillahi min dzalik. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu, Allah itu esa, Allah tidak berbilang. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak lahir, Allah tidak lahir dan tidak dilahirkan. Betul? Allah tidak lahir dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang jelas. Di saat mereka mengatakan Tuhan punya anak, dibantah oleh Allah. Makanya setiap tanggal 25 Desember lihat, selalu ada hujan. Itu yang saya katakan tadi adalah semua alam ini bersedih. Itu air mata alam ini. Betul? Itu air mata alam ini keluar terus. Kalau kita bisa menganalisa dari perspektif iman kita, dari perspektif Al-Quran. Tidak pantas Tuhan punya anak atau ada anak Tuhan, itu tidak ada. Terus gimana dong kita bertoleransi? Udah, diam aja. Tidak perlu kirim ucapan selamat, tidak perlu ini, masing-masing aja. Betul? Yang penting mereka beribadah jangan diganggu, tidak boleh diganggu. Apalagi sampai ngebom rumah ibadahnya, haram. Tidak boleh dalam Islam. Cuma kita tidak ada toleransi dalam urusan agama. Masing-masing saja, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Saya keluarganya dari ayah saya sampai ke nenek moyang itu tidak ada yang muslim. Dari mak saya sampai ke nenek moyang itu tidak ada yang muslim. Alhamdulillah, sayalah orang pertama yang masuk Islam dari keluarga itu. Dan alhamdulillah sejak saya muslim sampai hari ini belum pernah mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ini masa orang Islam keluarganya tidak ada yang non muslim, dia heboh banget mengucapkan selamat Natal itu. Yang kita aja keluarganya orang Nasrani semua, kita tidak sibuk mencari-cari alasan, cari-cari dalil. Betul? Karena kita punya keyakinan kalau sudah berbicara agama masing-masing, dan keyakinan mereka salah. Bagaimana mungkin kita bisa membetulkan mereka kalau kita sudah memberikan sebuah legitimasi itu? Betul? Jadi itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran keterangan Nabi Isa itu lebih detail ketimbang Nabi kita Muhammad, karena adanya pengkultusan yang berlebihan kepada beliau bahwa Nabi Isa Tuhan. Maka Quran setiap kali menyebut nama Isa selalu diiringi dengan nama orang tuanya, nama binnya. Satu-satunya Nabi yang kalau disebut nama Nabi itu diiringi langsung dengan nama orang tuanya, itu hanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Coba lihat, setiap Isa disebut pasti ada binnya. Wa idza qala Isa banu Maryam. Nah ini kan, wa idza qala Isa banu Maryam, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wa idza qala Allahu ya Isa bana Maryam, ingatlah ketika Allah berkata ya Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Yang Isa ibnu Maryam, apakah anda dulu waktu di dunia pernah mengaku-ngaku bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan?
Ini dialog Allah dengan Yesus. Di langit sana, dalam dimensi ruh. Allah ajak dia dialog. Ketika di bumi sudah ramai mempertuhankan dia, diajak dialog sama Allah. Wahai Isa, kamu dulu di bumi pernah enggak ngaku-ngaku Tuhan? Dijawab sama Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, saya tidak pantas mengaku-ngaku apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Artinya aku tidak pernah mengaku Tuhan ya Rabb. In kuntu qultuhu faqad alimtah, seandainya dulu di dunia saya pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan, pastilah engkau tahu ya Rabb. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui semua perkara yang gaib. Ini dialog Allah dengan Nabi Isa, diabadikan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah. Lantas apa yang kau sampaikan kepada umatmu dulu? Dia bilang, ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kusampaikan kepada umatku ya Rabb selain apa yang kau perintahkan kepada aku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Itu ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Makanya Allah selalu menyebut Isa itu dengan nama orang tuanya, Ibnu Maryam. Tujuannya apa? Ini sebuah penegasan dari Al-Quran bahwa Isa itu anaknya Maryam, anaknya manusia, bukan Ibnullah, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan, tapi anak Maryam. Itu jelas. Dia punya ibu, punya orang tua. Biasanya kan bin seseorang kemana? Ke ayah, ke ayah. Tapi ini binnya kepada ibu. Kenapa? Karena tidak ada ayahnya. Inilah yang membuat mereka ya kadang-kadang tidak paham. Mentang-mentang Isa lahir tidak punya bapak, lalu dianggap ajaib, kemudian dipertuhan. Padahal di dunia ini saudara, banyak juga anak lahir yang tidak punya bapak. Hah? Banyak nggak anak lahir yang punya bapak? Banyak. Berarti Tuhan juga itu, ya kan? Itu Tuhan abad modern kali, ya enggak? Masya Allah. Maka Quran mengatakan, inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Perumpamaan kejadian Isa itu di sisi Allah sama seperti kejadian Adam, cukup dibuat dari tanah, lalu qala kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas saudara-saudara? Jelas. Tahu kalau ditanya, kenapa Al-Quran lebih detail menjelaskan Isa daripada Muhammad? Bisa menjelaskan kan? Nah, itu karena adanya pengkultusan yang berlebihan dari orang lain, sehingga Al-Quran harus menjelaskan secara detail bahwa dia bukan Tuhan dan tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Pengakuan itu datang dari mana? Dulu yang pertama kali mengkultuskan Yesus Tuhan itu siapa? Adalah Paulus. Paulus itu siapa? Paulus itu bukan murid Yesus, bukan pengikut, bukan bukan sahabat, tapi dia adalah musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dialah dulu yang mula-mula menyesatkan umat manusia, umat Nasrani sampai hari ini, bahkan hingga hari kiamat. Dan kita orang Islam wajib meluruskan keyakinan yang menyimpang ini. Kalau saya menyampaikan kepada mereka pakai Injil, saya bilang, kalaulah benar keyakinan kalian mengatakan Yesus Tuhan, di mana ayatnya dalam Injil yang mengatakan Yesus Tuhan? Ada enggak pengakuan dari Yesus bahwa dia Tuhan? Aku Tuhan, sembah kamulah saya. Ada? Tidak ada di dalam Injil satupun ayat yang menjelaskan dia Tuhan. Kalau itu kata-kata datang dari Yesus, enggak ada. Bahkan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, Yesus dengan tegas mengatakan Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang Esa. Tapi ketika kita lacak di dalam Injil, ya, siapa yang mempertuhankan Yesus, kita temukan ayatnya itu semua adalah semua ayat-ayat yang menuhankan Yesus itu sumbernya dari Paulus.
adanya di surat-surat kiriman Paulus, seperti surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 11 dikatakan Yesus adalah Tuhan, atau dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 dikatakan Yesus adalah Tuhan. Itu bukan pernyataan Yesus, tapi pernyataan daripada Paulus. Maka ketika datang Al-Quran mengkritik dan meluruskan semua itu, bahwa dia bukan Tuhan dan dia tidak pernah mengatakan dia Tuhan, maka ketika saya asal dialog dengan orang Nasrani, alhamdulillah dengan pendekatan Injil itu mudah kita menaklukkan imannya. Mudah kita menaklukkan imannya. Saya bulan ini saja alhamdulillah mengislamkan 14 orang. Bulan ini saja 14 orang kita syahadatkan. Ya. Hanya dengan dialog-dialog ringan saja. Nanti antum bisa lihat di YouTube An-Naba TV. Itu sudah saya upload terus. Jadi pesantren kita Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, kita punya channel YouTube namanya An-Naba TV. Setiap ada proses pengislaman kita upload di situ, ya. Bulan ini saja kita islamkan 14 orang. Dan hampir setiap bulan kita mengislamkan. Kenapa? Kita dakwahnya dengan pendekatan Injil itu, saudara. Dengan Injil. Itu yang bisa menaklukkan mereka. Kalau pakai Quran, sulit. Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Saudara-saudara, jadi tahun depan jangan tanya lagi apa hukum mengucapkan selamat Natal, ya. Sudah jelas dalilnya dalam Quran. Tapi setiap tahun kita heboh, setiap tahun ada pertanyaan, itu Masya Allah. Nampaknya jamaah itu tidak puas-puas. Udah sepanjang tahun dijelaskan. Ada lagi SMS, datang lagi WA. Ustadz, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Pada tahun lalu udah dijawab itu. Tanya lagi. Ayatnya surat apa tadi? Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Ya, ketika mereka mengatakan Tuhan punya anak, apa respon alam ini? Langit mau runtuh. Langit mau runtuh itu. Bumi mau terbelah. Gunung mau meletus. Air laut mau tumpah ke darat. Mau tsunami air laut itu. Saking dahsyatnya pengakuan mereka Tuhan punya anak, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini saja taklim singkat kita zuhur pada kesempatan ini. Sampai jumpa 25 Desember tahun depan lagi. Nah, saya di sini langganan setiap 25 Desember, dan saya diminta materi selalu itu kayak itu aja, nggak apa-apa, ya. Karena mantan ya begitulah, ya, nasib orang mantan begitu, saudara. Ya, kita maklumi aja, ya kan? Mungkin jamaah pengen takkid, penguatan, ya. Bagaimana sebenarnya pandangan orang Nasrani tentang Natal? Nah, saya sebagai mantan Nasrani, ya saya tegaskan, dalam keyakinan mereka Natal itu adalah memperingati kelahiran anak Tuhan. Yang dalam bahasa Inggrisnya apa tadi? Mari keramas. Allah. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.